Shalom, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita mau satukan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada dan selalu ada dalam hidup kami, tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Kami tahu Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami, dalam segala keadaan apapun, Engkau selalu Tuhan hadir. Bahkan kami percaya Engkau yang peduli dan mengetahui setiap keberadaan kami masing-masing. Dimanapun kami berada hari ini, Engkau tahu kerinduan hati kami. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu dekat dengan Tuhan. Kami rindu memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang layak terima pujian kami. Karena kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bahagia menjadi milik-Mu Tuhan, umat kesayangan-Mu. Itu sebabnya saat ini siaplah hati kami untuk mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Pimpin ibadah kami, biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Ampuni salah dosa kami, layakan kami Tuhan, untuk kami ada di hadirat Tuhan. Kami akan buka ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Dialah yang maha tinggi, Engkaulah yang maha suci, Engkaulah Yesus Raja Damai. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus Raja Damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus Raja Damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus luar biasa.
Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang layak terima pujian penyembahan kami. Haleluya, mari sama-sama katakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah yang seperti Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Saya lagi katakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau berserah di kaki Tuhan, dan kita mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Engkau cahaya dalam kehidupan kami. Engkau telah buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, karena Engkau kami adalah Engkau Allah Immanuel. Haleluya, puji Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia,
hadapan-Mu bahwa sekali Yesus selamanya Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kalau kami masih bisa bertahan, kalau kami masih bisa kuat di dalam Tuhan, walaupun di dalam kesesakan, walaupun di dalam masalah yang kami hadapi, tapi kami percaya Engkau telah membuktikan kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu yang selalu baru setiap pagi, Engkau telah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk hadirat Tuhan yang telah memuaskan kami dalam pujian penyembahan kami hari ini di hadapan-Mu. Dan tibalah saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Kuatkan kami lewat firman-Mu, pulihkan kami lewat firman-Mu. Biarlah kami boleh memahami dan mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami, untuk kami semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, nyatakanlah isi hati Tuhan lewat hamba Tuhan yang akan menyampaikan suara Injil kebenaran. Hari ini kami boleh terima berkat Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu bagi kami semua, untuk jamahan kuasa-Mu Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan. Tuhan senantiasa ada mendampingi kita, di dalam kita, menyertai dalam segala situasi yang kita jalani. Dan penyertaan Tuhan memampukan saudara dan saya untuk selalu berkemenangan. Dalam kesempatan saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Pembacaan ayat firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Tertulis demikian, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah negara yang kecil, luasnya hanya 1/19 dari negara Indonesia. Nama negara ini Islandia. Negara ini tidak punya sumber daya alam yang seperti Indonesia. Indonesia adalah negara yang sumber kekayaan alamnya begitu banyak, melimpah. Ada tambang emas, tambang nikel, batu bara, pertaniannya juga punya potensi yang luar biasa. Ada istilah tongkat bisa jadi tanaman. Negara Indonesia adalah negara yang luas dan kaya. Hanya sayang pengelolaannya yang seringkali salah dan masih banyak korupsi sehingga rakyatnya masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Islandia berbeda. Negara ini adalah negara yang sumber daya alamnya sedikit.
tidak bisa menanam pohon di sini. Tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa bertumbuh karena kondisi alamnya yang dingin, bukan iklim tropis. Dan mereka tidak punya sumber-sumber kekayaan alam lainnya. Tapi anehnya saudara, negara Islandia termasuk salah satu negara kaya di dunia. Penyebabnya apa saudara? Karena mereka tanpa sengaja menemukan satu keunggulan dari wilayah mereka, yaitu panas bumi. Panas bumi ini mereka kelola sedemikian rupa sehingga membawa keuntungan bagi negara Islandia. Dulunya, penduduk di Islandia berusaha membuat sistem pemanasan di rumah mereka masing-masing dengan cara membakar kotoran binatang. Tapi ada satu keluarga yang kemudian memasang pipa ke bagian bawah tanah, ke dalam tanah, untuk memanfaatkan panas bumi yang ada. Dan itu dia alirkan melalui pipa-pipa untuk menghangatkan kondisi di dalam rumahnya. Dan dari satu keluarga ini saudara, idenya berkembang dan bahkan dijadikan sebuah proyek besar dari negara Islandia, di mana mereka memanfaatkan panas bumi untuk menjadi pembangkit listrik. Apa yang ingin saya katakan di sini saudara, adalah bahwa seringkali kita membatasi kuasa Tuhan dengan pemikiran-pemikiran kita. Sebenarnya bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Cuma masalahnya kitalah yang seringkali membuat keadaan menjadi sukar. Kalau seandainya penduduk di Islandia mengeluh dengan keadaan mereka, merasa tidak bisa ngapa-ngapain, merasa tidak berdaya dan tidak berpikir untuk melakukan sesuatu, maka mereka membatasi kuasa Tuhan yang disediakan kepada mereka melalui sumber daya alam yang mereka punyai. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi masalah itu sendiri saudara bisa diselesaikan tergantung pada pandangan dan pemikiran kita, tergantung pada iman kita. Apakah kita percaya Tuhan sanggup menolong kita dan kita dapat bekerja bersama dengan Tuhan? Ataukah kita tidak melakukan apa-apa, hanya komplain saja dengan situasi yang ada? Kembali kita perhatikan, khususnya di ayat yang ke-6 dari 1 Samuel 14. Di situ tertulis, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yonatan, anak dari Raja Saul, mengambil sebuah inisiatif yang tidak dimiliki oleh prajurit-prajurit yang lain. Dia berkeyakinan bahwa meskipun hanya dia sendiri bersama dengan bujang pembawa senjatanya, tapi Tuhan sanggup untuk menolong dia ketika dia menuju kepada pasukan pengawal orang-orang Filistin. Sekalipun pasukan pengawal orang-orang Filistin itu begitu banyak jumlahnya, dan Yonatan begitu sedikit, hanya sendirian bersama dengan bujang pembawa senjatanya, tapi Yonatan berkeyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong, sekalipun jumlahnya hanya sedikit saja. Dan terbukti memang apa yang diyakini oleh Yonatan terjadi. Tuhan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Yonatan. Dari ayat-ayat ini saudara, kita belajar tentang beberapa hal yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Yang pertama adalah kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh keterbatasan kita. Yonatan tidak mau membatasi kuasa Tuhan, sekalipun dia terbatas saudara. Maksud saya Yonatan terbatas karena jumlahnya hanya sedikit. Keterbatasan dirinya tidak membuat Yonatan berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup. Tidak demikian. Yonatan yakin bahwa kuasa Tuhan itu sanggup. Bagi Tuhan tidak sulit untuk menolong. Bagi Tuhan tidak sukar untuk melakukan
karya mujizatnya yang ajaib. Dalam Yeremia 32 ayat 17, di situ tertulis, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu." Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya jangan kita membatasi Tuhan. Berhentilah membatasi Tuhan dan membatasi kuasa-Nya. Milikilah sebuah paradigma bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh keterbatasan kita. Kuasa-Nya sanggup untuk menolong kita. Mungkin ada di antara saudara yang merasa, "Oh, saya tidak bisa apa-apa. Saya kecil, saya tidak berdaya. Saya tidak pintar, saya tidak sekolah tinggi. Saya tidak ganteng, tidak cantik. Saya tidak begini, tidak begitu. Saya kurang ini, kurang itu." Berhenti, saudara, melihat kekurangan dan keterbatasan kita. Mulailah melihat pada kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup menolong saudara dan saya dalam segala keterbatasan kita. Hal yang kedua, saudara, jadilah aktif bersama dengan Tuhan. Yonatan tidak berdiam diri. Ada musuh, yaitu orang-orang Filistin yang sedang mengancam eksistensi mereka. Musuh itu begitu banyak, dan secara kekuatan musuh mereka punya keunggulan dalam segalanya. Tapi Yosua tidak berdiam diri. Dia mengambil tindakan untuk bertindak dan melangkah dalam iman. Dia menjadikan dirinya aktif bersama dengan Tuhan, dan dengan keaktifannya dia meraih kemenangan. Ben Franklin, salah seorang pendiri dari United States of America, pernah mengatakan, Tuhan menolong orang yang menolong dirinya. Seringkali saudara dibutuhkan keaktifan kita, di mana kita mengambil peranan untuk mengerjakan bagian kita. Bukan kita hanya berdiam saja, tidak melakukan apa-apa. Untuk kita meraih kemenangan, meraih apa yang menjadi tujuan. Jadilah aktif. Jangan kita pasif, saudara. Ada kalanya memang Tuhan bisa melakukan pertolongannya tanpa kita melakukan apa-apa. Tapi ada juga saatnya di mana Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Dan dalam keadaan itu, kita harus bertindak secara aktif. Jangan hanya pasrah dengan keadaan, tapi pakai karunia yang Tuhan berikan. Pakai hikmat yang Tuhan karuniakan. Pakai kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan apa yang kita bisa sebagai bagian yang harus kita kerjakan. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Kata Dia di sini menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Kita aktif di sini, saudara. Aktif melakukan apa yang menjadi bagian kita supaya kita mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Tuhan. Kalau saudara punya masalah pergumulan, masalah finansial, masalah dalam ekonomi keluarga saudara, jadilah aktif. Jangan berdiam diri. Pakai hikmat yang dari Tuhan dan melangkahlah dalam iman untuk melakukan apa yang menjadi bagian saudara. Yang ketiga, saudara, dengan iman kita dapat melakukan hal-hal yang sulit. Raja Saul tidak seperti Jonatan anaknya. Takut. Raja Saul takut menghadapi orang-orang Filistin. Padahal dia adalah raja. Bagaimana seorang raja yang takut bisa memotivasi prajuritnya? Justru prajuritnya akan menjadi ketakutan juga melihat raja yang takut. Seorang raja harus berani. Dan keberanian ini sudah ditunjukkan justru oleh Jonatan.
Dia percaya dia bisa melakukan hal yang sulit bersama dengan Tuhan. Dalam Markus pasal 9 ayat 21-24 tertulis sebuah kisah nyata bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang anak yang dirasuki setan. Kita akan baca bersama. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Hal-hal yang mustahil dapat kita hadapi dan dapat kita atasi bersama dengan Tuhan, dengan iman kita, saudara. Tuhan Yesus katakan di sini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Jadi iman merupakan kunci untuk kita mengalami mujizat, untuk kita dapat berkemenangan atas hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Yonatan punya iman yang luar biasa. Dia katakan bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Kita harus punya iman seperti ini, saudara. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita, baik kita punya banyak atau punya sedikit, baik modal kita banyak atau modal kita sedikit. Entah penyakit kita parah atau penyakit kita tidak begitu parah, Tuhan sanggup untuk menolong, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan, jalan keluar, mujizat kepada saudara dan saya. Mari renungkan, saudara, apakah kita selama ini seringkali membatasi kuasa Tuhan ketika kita ada dalam kesukaran, penderitaan, ketika berada dalam masalah, sakit penyakit, masalah dalam studi kita, mungkin tesis susah, skripsi sulit dikerjakan, dosen nggak menyetujui, ada masalah dalam rumah tangga, masalah dalam soal pasangan hidup, masalah dalam pekerjaan, keuangan. Apakah kita sering membatasi kuasa Tuhan dalam berbagai persoalan itu, dalam pelayanan kita, usaha kita, rumah tangga, keluarga? Mari belajar untuk tidak membatasi kuasa Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menolong saudara dan saya dalam segala persoalan. Dan apakah kita pasif atau aktif dalam melakukan bagian kita? Mungkin kita selama ini diam-diam saja tidak melakukan apa-apa karena kita memang pada hakikatnya malas atau sudah putus asa, tidak percaya. Mari jadi aktif, melangkah bersama dengan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Miliki iman selalu, saudara, untuk melangkah dalam kuasa Tuhan. Jadilah orang yang beriman, yang percaya Tuhan sanggup menolong. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menyatakan kuasa-Nya atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kami. Meskipun kami punya keterbatasan, ada kekurangan, ada hal-hal yang kami pandang sebagai kelemahan dalam diri kami. Tapi di dalam kelemahan kuasa-Mu sempurna bekerja. Dalam kekurangan kami Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dalam keterbatasan kami mujizat Tuhan pasti bisa terjadi dan akan terjadi. Kami akan alami. Terima kasih untuk firman-Mu. Teruslah pimpin kami Roh Kudus untuk kami semakin mengerti, semakin mengenal akan firman Tuhan dan menghidupinya setiap hari. Sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan di hari-hari ke depan dalam sepanjang pekan ini, agar Tuhan menolong kami, menyatakan karya perbuatan-Mu yang ajaib dalam studi kami, dalam pekerjaan,
dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, yang sedang terbaring di tempat tidur, yang sulit untuk bergerak, yang lemah di bagian kaki, lemah karena gangguan di bagian tulang belakang. Tuhan jamah, pulihkan setiap saraf yang terganggu. Tuhan normalkan kembali segala sakit penyakit. Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pertolongan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Kami berdoa juga bagi yang terikat terbelenggu kuasa kegelapan. Lepaskanlah ya Tuhan. Pada saat ini juga ada kemenangan, ada kelepasan, ada pembebasan yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Bagi yang sedang putus asa, kecewa, berduka, kehilangan semangat, bangkitkan kembali semangat mereka Tuhan. Berikan hati yang selalu bersuka cita dan berkobar-kobar untuk menjalani kehidupan dalam kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi yang dalam pergumulan persoalan apapun, jamah ya Tuhan dan lawatlah. Nyatakanlah pertolongan dan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan roh-Mu, curahkanlah kasih karunia-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online bersama-sama sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.